Ini kalau ngomongin bulu tangkis, apalagi kalau sudah pertandingan ya, selalu dalam dada Indonesia gitu, tuh teriakan supporternya biasanya. Sama gitu deg-degannya ya. Sama deg-degannya. Nah, dalam peringatan Hari Bulu Tangkis Sedunia ini, kita juga akan berbincang melalui sambungan virtual bersama dengan peraih medali emas Olimpiade Sydney 2000, salah seorang legenda bulu tangkis terbaik yang dimiliki Indonesia, ada Chandra Wijaya. Halo, selamat siang Mas Chandra Wijaya, salam sehat. Semoga selalu awet sehat, awet muda ya, Mas Chandra. Terima kasih. Sama-sama siang. Salam sehat buat semuanya, Mas Jason juga. Semua Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Ini adalah Hari Bulu Tangkis Sedunia, tepat tanggal 5 Juli. Mas Chandra sebagai seorang atlet bulu tangkis yang luar biasa menorehkan sejarah di berbagai ajang pertandingan bulu tangkis dunia. Maknanya untuk seorang Chandra Wijaya ini apa hari ini, Mas? Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun ya, khususnya untuk World Badminton Day bulu tangkis ulang tahun yang berarti udah 88 tahun ternyata. Jadi mulai tahun lalu dan sekarang saya kira animo, respon dan juga simpati maupun bulu tangkis sendiri kan sudah menjadi olahraga kebanggaan nasional, sudah menjadi olahraga yang mungkin bukan yang nomor satu ya, tapi udah jelas bahwa bulu tangkis udah sekian lama ya mengharumkan nama bangsa. Tentunya ini selalu menjadi perhatian dan harapan yang besar. Dan World Day Badminton ini tentunya tadi ya tentunya banyak aktivitas, kegiatan, event-event yang lain. Saya kira mulai dari masyarakat sendiri ya, terutama juga prestasi bulu tangkis kita ya, generasi buat berikutnya, termasuk juga mungkin arahan, dukungan dari semua pihak ya, sponsor, pemerintah juga menurut saya perlu sinergi yang baik lah. Artinya kita harus bisa terus memeriahkan, bahkan banyak badminton fun-fun juga yang lain. Artinya olahraga yang utama dan harapannya tentunya prestasi bisa terus kita pertahankan yang begitu. Amin. Nah, Mas Chandra, saya rasa tidak berlebihan kalau kita optimis bahwa olahraga bulu tangkis di Indonesia ini menjadi salah satu yang diandalkan begitu untuk membawa harum nama Indonesia. Tapi dari sekian upaya dan ikhtiar untuk mencetak prestasi, apa sih Mas sebenarnya challenge-challenge atau PR-PR yang sebenarnya masih harus dibenahi di dunia perbulu tangkisan Indonesia, Mas? Ya, yang baru-baru ini juga hangat diangkat oleh mantan atlet atau olimpian atau katakanlah pemain mantan atlet yang sudah berprestasi ini melihat bahwa kita sistem dan strategi olahraga nasional yang menurut saya kalau dibandingkan dari luar ya, artinya perlu program dan perlu kepastian yang lebih baik. Karena olahraga atau kita tahu di segala bidang sekarang anak-anak tuh ya selain cerdas, bahkan kita arahkan artinya yang berbakat, yang benar-benar juga kalau dibilang strategi untuk membela merah putih tentunya harus dibina secara berkesinambungan gitu, Mas. Jadi termasuk seperti pensiun atlet ya, ini juga yang sering kali diperhatikan. Artinya ada kaitannya juga supaya generasi kita ini tidak luntur gitu. Artinya tidak di sisi lain yang begitu sulitnya orang ingin menjadi olahragawan atau berprestasi apalagi gitu. Ini salah satunya. Dan juga ya langkah-langkah positif yang lain itu maksudnya bisa di segala di masyarakat sendiri pun ya, hall bulu tangkis ataupun ya seperti tadi event-event yang bisa diselenggarakan oleh semua kita, saya kira itu sebagai dukungan yang sangat penting ya. Sekali lagi bulu tangkis sudah berada olahraga yang berada di hati masyarakat dan tuntutannya cukup tinggi gitu, dan ini yang membuat juga saya kira perlu didukung ya kepada atlet-atlet kita sekarang. Tugas, beban dan tanggung jawab mereka tentunya tidak mudah. Mas Chandra, Mas Chandra, kalau dari kan ini 10, katakanlah kita ukur 10 tahun yang lalu ya. Anda kan waktu itu selesai main secara profesional tahun 2013, sekarang udah 2023. Apakah Anda melihat perkembangan yang signifikan dari pembinaan anak-anak usia dini untuk mereka dipersiapkan atau benar-benar di scouting gitu talentanya untuk bulu tangkis? Ada perubahan yang signifikan tidak kalau Anda melihat, Mas Chandra?
Saya melihat hanya tadi yang saya sampaikan tadi, sistem dan strateginya masih belum diterapkan betul. Artinya negara lain yang ini negara bulu tangkis ya. Menurut saya masih kurangnya di situ. Terus juga kita kalau strategi ke depan artinya betul-betul tidak mudah gitu loh untuk mencetak seorang juara gitu, Mbak. Terus juga perlunya lagi sistem artinya regulasi. Bagaimana bulu tangkis ini bisa menjadi minat, ketertarikan sekaligus lebih populer dan juga lebih banyak didukung. Jadi sekarang regulasinya kan yang lebih memegang peranan atau mengontrol itu kan PBSI, Mbak. Jadi menurut saya ini juga perlu diperbincangkan, artinya seperti regulasi pengiriman atlet ke luar negeri, siapapun juga melalui beliau ini kan jangan sampai tersendat, atau kemarinnya pun karena sempat terjadi miskomunikasi ya, artinya pemain kita yang di atas rankingnya 400 atau belum ada ranking, itu prestasi atlet kita tuh mandek, Mbak. Tidak bisa ikut luar negeri. Kalau di luar, happy-happy atau lucu-lucuan siapapun ya, katakanlah ya, umur 50, 60 mau ikut turnamen di Eropa dimanapun itu, ya mereka itu justru jadi berita dan jadi satu hal yang menarik gitu loh. Jadi artinya memang di sini catatannya adalah perlu sistem dan juga regulasi dan kemudian sistem pembinaan yang memang benar-benar spesifik. Tapi Mas Chandra, terakhir karena waktu kita juga terbatas, kami dapat informasi kan Mas Chandra ini juga punya sekolah begitu ya untuk mereka yang punya bakat di bidang bulu tangkis. Kalau Mas Chandra sendiri melihatnya bagaimana sih potensi mereka, dan Mas Chandra menaruh harapan apa nih ke bibit-bibit unggul yang sekarang lagi belajar bulu tangkis di sana nih, Mas? Silakan. Ya, ini kaitannya juga kepada pembinaan nasional untuk regenerasi mencari bibit-bibit ya. Saya melihat betapa sulitnya untuk mencetak juara, bahkan diperlukan juga pembinaan yang terpadu. Itu apa? Bakat orang tua ini juga sangat penting, sangat terlibat jauh gitu. Bagaimana yang perlu dilibatkan, dan ini perlu didukung orang tua, dan menurut saya orang tua kita ya PBSI ya pemerintah dalam hari ini, karena mungkin menurut saya 20-30% ataupun nggak sampai 50% ya, itu bakat itu juga penting gitu. Artinya bisa dijadikan juara itu bisa diciptakan, tapi sebaliknya juga mungkin lahir dari lingkungan, dari dukungan keluarga, ini juga sangat berpengaruh gitu. Artinya diperlukan orang-orang yang juga memiliki karakter mental, dalam hal ini teknik fisik yang kuat juga untuk bisa menjadi atlet. Jadi makanya perlu menurut saya program atau sistem strategi yang dibuat pemerintah saat ini, kalau dibandingkan dengan negara lain ya mungkin memberi support. Ya ini kan kalau jabatan itu kan mungkin tidak konsisten ya, artinya kita perlu konsistensi komitmen ke depan gitu loh. Ya, mudah-mudahan ini pun salah satu kontribusi saya supaya ya kita lihat fasilitas itu penting. Jadi paling tidak kita bisa membuat positif lingkungan dan mengajak keluarga-keluarga baru, dan juga atlet-atlet kita juga tentunya bisa berkesinambungan, artinya mereka bisa berlatih, mendapat support ya sehingga bisa mendorong mereka menjadi atlet yang berkelas dunia nantinya, tentunya begitu kan. Baik, Mas Chandra Wijaya, terima kasih sudah berbagi waktu Anda untuk Newsline. Selamat Hari Badminton untuk Anda. Salam sehat selalu, Mas Chandra. Baik. Terima kasih, Mas Chandra.